untuk memberikan materi untuk webinar kita kali ini. Waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih Mas Salman, moderator kita pada seri ketiga peningkatan kapasitas SDM. Mancing ikan di pinggir danau. Dapatnya ikan kerapu. Sebelum webinar dimulai, ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat tentunya Ibu Amanda Setiorini, SPSI MM, narasumber kita pada webinar seri ketiga peningkatan SDM di Bawaslu DKI Jakarta. Terima kasih banyak atas kehadiran Bu Amanda di tengah-tengah kesibukan sebagai dosen dan juga sebagai mahasiswa pasca sarjana doktor di UNJ di Ilmu Manajemen SDM. Teman-teman pimpinan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang sudah bergabung, kemudian juga ada pimpinan Bawaslu Kabupaten Kota DKI Jakarta, seluruh jajaran sekretariat baik di tingkatan provinsi, ada Kasek, Kabak, kemudian Kasubag, juga ada Forsek di seluruh Bawaslu DKI Jakarta, teman-teman staf seluruh Bawaslu DKI Jakarta, dan juga dari luar tadi sudah bergabung menyapa Bu Trini, kemudian ada juga Bang David ya, ada yang sudah bergabung, teman-teman mahasiswa S3 pasca sarjana UNJ. Terima kasih sudah bergabung di acara forum kali ini. Semoga ini dapat menambah kekayaan dan hasanah pengetahuan kita. Tentunya ini di tengah keterbatasan kita karena ada pandemi COVID-19. Dan kemarin baru rilis lagi DKI Jakarta ini akan nanti PSBB lagi, PSBB tetap seperti awal mulai hari Senin kalau nggak salah tanggal 14 September. Tentunya ini menjadi warning buat kita semua, semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat dan juga tetap tentunya konsisten dalam melaksanakan tugas jika nanti ditentukan bahwa kita wajib melakukan WFH ya. Nah, setelah sesi 1 dan sesi 2 kita sudah banyak mendapatkan materi dari narasumber, ada Dr. Ibu Dr. Maisanti, kemudian kemarin Prof. Muhammad. Itu menambah kekayaan kita, kapasitas kita, kompetensi kita dalam menulis karya tulis ilmiah. Nah, di mana banyak hal yang kita dapatkan, misalnya berbagai masalah atau isu-isu yang terjadi di lapangan antara harapan dan kenyataan. Nah, ini kemudian bisa kita lakukan penulisan karya. Penulisan karya ini berbasis masalah yang terjadi. Masalah ini tentunya sangat banyak di dalam kehidupan kita dan juga di dalam pekerjaan kita masing-masing, juga termasuk hobi kita. Masalah itu adalah gap antara yang seharusnya dan kenyataan yang ada di lapangan. Nah, ini bagaimana kita kompetensi kita pengawas pemilu untuk mampu menemukannya secara tertulis. Dari masalah ini kemudian tentunya kita lakukan pembedahan berdasarkan analisis teori-teori yang ada dengan berbagai pendekatan. Pendekatan ini adalah pisau untuk mencari titik temu atau kesimpulan terhadap masalah yang kita temui di lapangan tersebut. Nah, ini sebenarnya kompetensi kita ini harus kita terus asah karena memang yang namanya menulis karya ini adalah bukan hal yang instan tapi harus terus diasah. Jadi banyak hal tentu dengan menulis inilah yang kemudian kita juga dapat memberikan sumbangsi dan kontribusi kita. Dan kontribusi ini tentunya yang sifatnya lebih abadi karena yang tercatat itu akan lebih teringat dan tersimpan. Sedangkan kalau yang kita bicarakan itu jauh lebih cepat hilangnya. Mengutip dari Prof. Muhammad itu, ini adalah ciri-ciri manusia yang cerdas. Jadi kegiatan kita, peningkatan kapasitas SDM kita ini adalah upaya kita untuk terus menggali kompetensi kita dari segi pengetahuan maupun keterampilan teknis yang nantinya kita lakukan di lapangan. Kita sebenarnya di DKI Jakarta kemarin teman-teman juga telah ada penulisan
dalam bentuk pembuatan buku kinerja. Jadi buku kinerja ini output daripada pemilu tahun 2019 kemarin. Bentuknya buku, jadi teman-teman kemarin sudah menerbitkan satu buah buku kinerja, memang dengan judul yang beragam dari teman-teman. Nah, tentunya ini ada hambatan dan tantangan dalam menerbitkan buku yang saya tahu persis teman-teman di setiap kabupaten kota ini juga mengalami kendala-kendala baik substansial maupun kendala-kendala teknis. Nah ini lewat nanti Bu Amanda akan menceritakan kita semua karena Bu Amanda juga sudah banyak terbitan buku, termasuk ada juga terbitan karya yang sifatnya ilmiah maupun juga yang banyaknya yang fiksi gitu. Jadi kompetensi ini tentunya harus terus kita asah ya. Ikan kerapu terasa nikmat dimakan bersama sambal terasi. Menulis itu butuh semangat, rajin berlatih, asah imajinasi. Jadi kita mesti harus terus berlatih. Saya pun juga sama. Jadi berlatih karena di dalam setiap penulisan itu sudah pasti ada banyak kekurangan-kekurangan yang ada. Dari kekurangan itu kemudian kita bisa sempurnakan. Tapi kalau kita tidak berupaya untuk melakukan apa penulisan dari awal, tentunya tidak ada yang bisa dikoreksi. Hal lain adalah tentu output dari peningkatan kapasitas SDM ini kita harapkan teman-teman sudah mulai berpikir bagaimana menuangkan ide atau gagasan. Kita terima nih ke Mas Rosi ya, jadi nanti outputnya kita sekalian nih ke narasumber, nanti kami akan mengeluarkan buku terhadap output peningkatan kapasitas daripada seri-seri yang nantinya sampai akhir Desember 2020. Jadi kita harapkan teman-teman yang memang sudah ada langkah-langkah dari penyerapan ilmu yang sudah kita dapatkan di setiap seri, ini kemudian nanti kita akomodir dalam bentuk output buku, termasuk nanti apa yang sudah disampaikan oleh termasuk teman kita Bu Amanda. Sungguh manis kelesatannya, mangga gincu, mangga kueni. Terima kasih untuk hadirannya. Selamat mengikuti webinar ini dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bergabung yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu dan terkhusus Bu Amanda yang sudah bersedia meluangkan waktu dan kesempatan pada kali ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bu Rahma atas sambutan dan memantiknya dalam acara ini. Selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan sedikit biodata dari Amanda Setio ini. Ibu Amanda Setio ini riwayat pendidikan sarjana psikologi tahun 1999, kemudian master manajemen pada tahun 2011 dan sekarang ini sedang S3 ilmu manajemen ya di UNJ, salah satu universitas. Berikutnya riwayat pekerjaan. Saat ini Amanda Setio ini adalah dosen aktif di program studi manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Krishna Udayana dan penggemar buku dan travel yang saya kira banyak sekali buku-buku yang sudah diterbitkan oleh Ibu Setio ini. Menekuni penerbitan buku selama 6 tahun sesudahnya. Jadi penulis buku My Travel Notes ini sekarang menjadi penulis lepas dan juga sebagai eksekutif editor at Pesona Magazine pada Mei 2002 hingga sekarang, sudah 18 tahun berapa 5 bulan ya. Mungkin sedikit saya sampaikan dari sini. Pada umumnya bagi calon penulis itu apabila Anda menerbitkan bukunya itu maka yang perlu untuk menghubungi terlebih dahulu untuk mengirimkan naskahnya dan bahkan tidak menutup kemungkinan untuk mendatangi penerbit itu untuk meminta diterbitkan bukunya itu. Nah ini calon penulis ini harus melalui proses yang panjang sebelum buku itu dapat diterbitkan. Nah hal ini tentu menjadi masalah karena banyak waktu dan juga tenaga dan biaya mungkin yang dikeluarkan sehingga kita perlu suatu manajemen penerbitan buku yang kita pandang sangat penting dalam hal menyalurkan hobi kalau beberapa orang, tapi dalam hal ini kita terutama sebagai pengawas pemilu di sini kita untuk memberikan suatu catatan sejarah boleh dibilang gitu karena suatu catatan itu akan
tak lekang makan waktu gitu ya. Jadi mungkin sedikit itu yang boleh saya sampaikan. Kita langsung menuju ke Amanda Setio ini. Silakan Yang Hormat Bu Amanda untuk menyampaikan materinya. Silakan Bu, waktu dan layar kami silakan. Ya, terima kasih Pak Salman ya, kalau nggak salah ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi kepada Bawaslu. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan. Mohon maaf yang saya kenal di sini hanya Bu Rahma sepertinya, karena teman seperjuangan. Oke, saya langsung saja ya share screen ya. Silakan. Silakan Bu. Udah bisa Bu? Ya. Oke, judul saya sih sebenarnya terlalu luas ini ya, manajemen penerbitan buku, karena kebetulan saya cukup lama bergaul dengan kertas, istilah saya. Tadi sudah dibacakan sama Pak Salman ya, mengenai pendidikan. Nah, saya di Femina itu sejak tahun 2002. Walaupun S1 saya psikologi, tapi tampaknya itu masih kepake juga ketika saya menjadi wartawan. Kemudian menjadi editor di beberapa penerbit. Kemudian saya membantu Prof. Renald Kasali untuk untuk persiapan buku-bukunya itu selama 4 tahun saya di Rumah Perubahan. Baru kemudian saya mengajar di Unkris. Nah, ketika bergaul dengan kertas ini, tampaknya saya menemukan banyak masalah sebenarnya dimulai dari orang pengen menulis, gitu ya. Tapi kok nggak bisa, gitu. Nah, sebelum saya lanjut, mungkin saya boleh bertanya nih, apakah ada yang senang menulis di sini? Kalau ada yang senang menulis, pertanyaan saya berikutnya, apakah ada yang dari yang senang menulis itu, apakah senang membaca? Iya. Kenapa saya selalu tanyakan begitu dalam setiap pelatihan? Karena menurut pengalaman saya, kesulitan menulis salah satunya adalah kalau kita kehabisan kosakata. Bahkan penulis mungkin yang sudah cukup sering membuat karya-karya tulis itu, mau nulis depannya itu, awalnya itu mesti, saya nulis apa dulu ya gitu. Itu masalah pertama. Idenya tuh numpuk di sini, tapi ketika mau ditulis, gue nulis apa ya? Apa dulu nih harus ditulis ya? Nah, jadi saya mengkaitkannya dengan kebiasaan membaca. Kebetulan kalau di rumah saya, kami dari SD sudah kenal dengan novel anak dulu, 5 sekawan. Maaf ketahuan umurnya jadinya. Jadi dari kecil kita sudah baca buku yang tebal-tebal gitu. Mungkin menurut pengalaman saya, mungkin sekali itu yang membuat lebih mudah ketika kita mau menyampaikan tulisan. Karena kosakatanya sudah terbentuk cukup banyak. Nah, sering juga orang tua bertanya kepada saya karena tahu saya senang membaca, gimana sih supaya anak saya senang membaca? Pertanyaannya, orang tuanya senang baca enggak? Kalau kita enggak memberikan contoh pada anak bahwa kita menghabiskan waktu dengan membaca, dengan memberikan perhatian kepada buku, ya mungkin agak sulit juga bagi anak untuk menyenangi buku bacaan. Itu sekilas saja dari yang saya pelajari selama menjadi penulis dan editor. Ketika di majalah Pesona, saya mulai dengan menulis, jadi wartawan, wawancara, dan sebagainya. Kemudian setelah lebih senior sedikit, mulai dengan mengedit tulisan junior. Tapi ketika di penerbit, itu total saya mengedit saja. Di Rumah Perubahan, selain mengedit persiapan tulisannya Pak Renald, saya juga mulai dengan membereskan kontraknya ketika Pak Renald akan, misalnya dia mau tulis buku dengan Garuda gitu. Nah, saya akan mulai datang ke Garuda, membicarakan term-termnya, persiapan kontraknya, siapa saja yang mau diwawancara, berapa lama pengerjaannya, kemudian setelah wawancara dan sebagainya, setelah naskah jadi ke penerbit. Nah, itu mungkin nanti yang bisa saya share di sini, bagaimana sih kita, penerbit itu seperti apa sih, makhluk apa sih penerbit itu gitu. Oke, selanjutnya
Nah, ini pertanyaan saya sebenarnya. Kalau kita mau nulis buku atau menerbitkan buku, tujuannya buat apa sih? Ini ada beberapa pilihan. Ada yang pengen punya portofolio, ada yang berbagi, ada yang mau terkenal mungkin, atau ingin menghasilkan uang. Karena saya dulu pernah punya penulis yang berpikirnya gini, punya buku dong gitu, supaya nanti kalau udah pensiun, uang datang dengan sendirinya. Gitu. Jadi sekarang dia bikin buku, waktu itu dia masih umur berapa ya, 30-an lah. Dia sudah berpikir bahwa ketika dia pensiun, nanti royalti dari buku itu akan masuk sebagai penghasilannya dia. Salah nggak sih? Nggak juga sih, tapi tidak semudah itu juga. Kemudiannya saya lebih suka fokus pada dua ini, yang berbagi dan portofolio. Kenapa? Karena terkenal dan uang itu buat saya adalah dampaknya. Nah, di dalam pengalaman saya, buku itu sangat bermanfaat karena apa aja bisa kita dapetin. Dari buku novel misalnya, dari novel-novel yang entah apa judulnya gitu, pasti ada sesuatu yang kita dapatkan. Apalagi dari buku-buku yang berbobot. Jadi buat saya membaca itu, membaca apaan aja. Saya nggak suka saya lebih suka buku ini enggak, tapi mungkin kebanyakan buku yang saya baca akhirnya adalah fiksi histori, fiksi sejarah. Karena saya lebih suka misalnya apa sih yang orang lihat dari seorang misalnya Cleopatra. Saya pernah baca bukunya Antony and Cleopatra. Ternyata bukan itu sejarahnya, tidak itu terlalu benar sejarahnya, tapi setidaknya kita punya sudut pandang yang menarik. Apa sih si Cleopatra dan Antony di mata penulis lain. Gitu. Nah, pertanyaannya kalau kita mau nulis buku apa gitu. Saya berikan contoh, saya membagi dua buku secara umum, yaitu buku yang populer dan buku yang idealis. Apapun bentuknya, fiksi, non-fiksi itu tidak masalah, tapi buat saya ada buku yang paling sulit itu adalah buku idealis karena apa? Udah bikinnya susah, tadi kayak Pak Salman bilang, sama penerbit belum tentu mau gitu ya. Karena ini apa sih gitu, tidak semua orang memahami idealisme kita. Padahal kalau kita tadi mau berbagi atau kita mau membuat portofolio, itu pasti yang kita bawa adalah idealisme kita. Gitu. Jadi buku idealis sulit, tapi bukannya tidak mungkin dia menjadi populer. Perhitungannya apa sih? Sekali lagi, itu yang pojok kanan bawah itu, rupiah. Apakah dia mampu terjual sebuah buku itu? Nah, kalau kita mau ngomong manajemen penerbitan buku, selayaknya manajemen yang lain, kita tentunya perlu tahu apa aja sih yang harus dilakukan dalam sebuah proses penerbitan buku. Bisnis prosesnya dulu, gitu loh. Apakah buku itu secara tiba-tiba ada di toko buku misalnya gitu, langsung kelihatan covernya, mejeng begitu di toko buku? Enggak. Perjuangannya sangat panjang dan sangat melelahkan. Pertama, ini melibatkan tiga pemain, penulis, penerbit, dan percetakan. Kalau kita jadi penulis, kita menulis apa? Terus bagaimana kita menuliskannya? Materi-materi yang berat bisa jadi menarik kalau kita menuliskannya dengan gaya yang populer. Jadi pengalaman saya membantu Pak Reynald itu, materi dia sebenarnya berat banget gitu loh. Cuma kelebihannya Pak Reynald itu adalah baik di koran, tulisannya di koran maupun di buku adalah bisa menyampaikan dengan gaya yang enak, gaya yang santai, contoh yang banyak, contoh yang kekinian. Sehingga menurut saya kalau dalam menulis itu ide bisa datang dari mana saja. Bapak Ibu di Bawaslu mungkin punya cerita banyak sekali menghadapi kasus-kasus atau cerita-cerita ketika melakukan tugasnya yang sebenarnya bisa dituliskan. Tapi kalau menuliskannya begitu-begitu aja, maksudnya terlalu runut atau terlalu monoton, mungkin jadi tidak menarik. Padahal saya yakin itu cerita-cerita Bapak Ibu sekalian tidak kalah menariknya daripada buku yang lagi ngetop sekarang ya. Bu Rahma? Bu Rahma bacanya jurnal soalnya, jadi susah nih nanya Bu Rahma nih. Buku yang lagi ngetren sekarang apa? Saya
kenapa tadi saya tampilkan yang nanti kita cerita NKCTHI, itu karena penjualannya luar biasa. Nah, sebelum sampai ke situ, balik lagi ke sini. Jenis tulisannya apa? Kita dulu belajar ada tulisan apa ya? Deskripsi gitu ya, narasi, apalagi argumentasi, persuasi. Nggak ada, kami nggak pernah menanyakan itu gitu loh di penerbit. Kalau saya suruh mengajar menulis, saya selalu bilang, saya perkenalkan, ini ada tulisan narasi seperti ini, tulisan deskripsi seperti ini, argumentasi, persuasi, dan sebagainya. Udah bisa menulis semua 1, 2, 3 paragraf, oke, lupakan itu. Nggak ada juga yang nanya, Ibu, naskahnya naskah narasi apa? Nggak ada. Jadi apakah tulisannya harus deskripsi semua? Nggak juga. Apakah harus argumentasi semua? Ya capek juga satu buku kalau argumentasi semua tulisannya. Jadi dalam setiap pelajaran menulis, setelah bisa mencoba 1, 2, 3, 4, 5 jenis tulisan, lupain saya bilang. Saya selalu mengatakan, tulis semuanya. Semua yang Bapak Ibu pengen tulis, tulis dulu. Jangan sampai ide itu menghilang begitu saja. Saya selalu punya Evernote di laptop, di handphone, supaya saya bisa menulis apa aja yang lagi jadi ide saya. Jadi dimanfaatkan saja itu aplikasi-aplikasi lucu yang di gadget Bapak Ibu sekalian untuk menuliskan ide. Ide itu sangat mahal, jangan sampai hilang. Gitu. Nah, mengenai kerangka tulisan itu belakangan. Itu berjalan sesuai dengan banyaknya ide yang Bapak Ibu tulis. Cuman saran saya, kalau harus tegas sama diri sendiri gitu ya. Kalau kita punya banyak ide, barangkali tidak semuanya bisa jadi satu tulisan. Perlu kita buang yang jelek-jelek atau yang minor-minor itu, supaya kerangka tulisan kita lebih kokoh. Gitu. Nanti itu akan berjalan dengan sendirinya. Setelah bikin kerangka tulisan, ini kok lari ya dari ide awalnya gitu. Oke, simpan dulu di mana. Jangan dibuang Bapak Ibu ide atau gagasan itu. Simpan, saya selalu bilang. Oke. Nah, kemudian setelah punya naskah, kita cari penerbit tadi kata Pak Salman ya. Masalahnya penerbit itu juga PR-nya banyak sekali gitu loh. Kalau kita lihat di toko buku itu, ya sebelum pandemi terus terang aja ya, itu kan buku mut-mutan gitu ya. Lagi zamannya manga, semua toko buku jual manga gitu kan, komik atau apalah gitu. Nah, memang kalau kita menyerahkan naskah ke penerbit, otomatis yang penerbit lihat adalah ini menarik apa enggak sih? Ini ada pasarnya atau enggak sih? Karena apa? Karena biasanya penerbit akan menangani semua biaya yang keluar. Jadi tulisan Bapak Ibu itu nanti mereka yang olah, mereka layout segala macam sampai jadi buku dicetak, biasanya sih penulis tidak keluar uang. Gitu. Jadi semuanya ditangani oleh penerbit. Maka tidak salah juga kalau penerbit kemudian maunya ya yang laku dong gitu ya. Nah, ketika kita membawa naskah kita, mungkin kita perlu tahu juga penerbit seperti apa dan kecenderungan dia menerima naskah yang seperti apa. Kenapa saya sebut beberapa ini? Komunitas Bambu itu menurut saya yang naskah-naskahnya paling berat dan paling idealis itu. Paling serius gitu naskahnya. Gramedia sangat populer. Luas cakupan naskahnya gitu. Kalau Kompas kebetulan buku saya di sana itu semi berat gitu. Jadi kalau buku-bukunya Kompas itu seperti Ekspedisi Ciliwung gitu kan, atau mungkin ya buku traveling gitu. Walaupun sekarang segmentasinya agak-agak berbeda sih. Ini kan satu grup ya, Kompas Gramedia yang kemarin baru kehilangan Pak Jakob Utama. Nah, kalau Mizan, kenapa saya masukin Mizan itu karena terakhir buku-bukunya Pak Renat ada di situ. Mereka juga punya divisi-divisi yang berbeda-beda dan itu kita harus tahu bawanya kemana. Atau kalau misalnya kita salah masukin ke divisi yang lain, kita minta direferensikan. Kalau ini subnya penerbit yang mana ya, bisa tolong diarahin nggak? Karena kita nggak tahu sebenarnya apakah buku-buku itu
benar-benar core-nya dia atau bukan. Gitu. Mungkin karena butuh pasar juga, jadi nama penulis ya menjual lah ya gitu ya. Ketika saya bawa bukunya Pak Renald kan nggak ada yang nolak gitu, siapa sih yang nggak menerbitin bukunya Renald Kasali gitu, wassalam gitu kan. Nah, jadi dan biasanya juga apa ya, kalau penulis seperti itu, apalagi terutama dosen ya, waktu itu kan Pak Renald kan masih banyak di kampus gitu ya kegiatannya, udah pasti mahasiswanya tertarik kok itu. Artinya adalah yang kalau dia bikin acara di kampus gitu misalnya, wah itu udah pasti peluang pasarnya ada di situ gitu. Nah, pemilih naskah salah satunya adalah urusan prediksi penjualan. Apa yang dilakukan penerbit? Ini mengedit sama melayout selanjutnya. Mengedit itu apa? Nah, ini buat saya selalu bilang sama penulis, kalau di matanya penulis itu tulisannya dia udah bagus banget gitu loh. Udah dia ngerti, udah dia udah paling oke sekali, udah kalau dikoreksi ngamuk biasanya gitu penulisnya. Tapi sayangnya karena itu mau dibaca sama orang lain, jadi harus ada mata pikiran lain yang juga paham materi itu. Jadi kita berikanlah kepada editor. Sebenarnya editor punya hak untuk mengatakan bahwa tulisanmu nggak logis, tapi bukan berarti menyalahkan ya. Maksudnya gini, kadang itu saya menemukan penulis yang pikirannya tuh rumit gitu loh, sehingga tulisannya tuh ya itu bulat gitu. Disitulah fungsi editor untuk mencacah ini harusnya ke sana, ini ke sini gitu. Jadi editor itu harus harus luas wawasannya, harus dalam supaya dia bisa membantu penulis mengarahkan maksudnya gitu. Bukunya bagus tapi ditulis dengan cara yang rumit, nah itulah di situ fungsi editor. Yang diedit macam-macam. Jadi editor bukan cuma mengedit. Pertama kali yang harus diedit adalah logikanya udah benar belum itu tulisan. Kalau ada tulisan yang lompat-lompat, dia harus bilang sama penulisnya, tulisan ini nggak nyambung. Tolong sambungin 1-2 paragraf di sini, biasanya gitu. Edit logika. Edit tulisan, yang jelas. Apa tadi, dulu EYD, sekarang apa namanya? Pedoman Bahasa, PB, lupa saya. Dulu kita bilangnya EYD. Yang EYD itu juga editor nggak boleh malas ngelihatnya. Yang disambung, yang dipisah di mana, pun yang disambung, yang dipisah di mana, itu urusan editor. Jadi kalau ada satu tulisan tampil masih banyak salah ketik segala macam, atau masih membingungkan, mungkin editornya kurang jam terbang. Ya, karena memang kalau sudah membaca berkali-kali, mata jadi sepet gitu ya. Udah nggak kelihatan lagi mana yang salah. Kayak saya kalau terima naskah baru itu, sekali baca, pertama langsung tahu ini salah, salah ketik, salah tanda pisah, dan sebagainya. Baca kedua masih garang, baca ketiga udah nggak ada salah lagi, tapi masih salah gitu. Jadi saya selalu punya tim backup. Habis saya baca, kamu baca. Matamu yang belum pernah melihat naskah ini, baca. Terutama kalau masalah typo, salah ketik. Kalau logika, masalah logika penulis biasanya saya tangani sendiri gitu loh. Kalau typo bisa saya nomor 2, editor kedua, editor ketiga gitu loh. Kemudian kalau buku itu naskah itu ada gambarnya, fungsi editor juga memastikan itu naskah itu fotonya, keterangan gambarnya sama. Termasuk ketika sudah di layout, editor lagi yang meriksa tuh. Halamannya udah bener belum? Urutannya udah bener belum? Misalnya awal babnya semuanya di kanan, sudah di kanan atau belum, itu semua editor. Nah, yang disediakan oleh penerbit biasanya editor dan layouter. Apa yang di layout? Isi dan gambar. Nah, ini saya beberapa contoh layout yang saya berikan. Terus terang saja dalam urusan layout, saya tidak pinter karena ini harus pakai mata desain. Kalau mata saya mata tulisan. Mata grafis itu beda. Jadi yang mana yang bagus atau yang mana yang indah gitu, yang sesuai, itu saya agak kurang pinter tuh menilainya gitu. Tapi kalau kebetulan saya punya buku ajar,
Kalau buku ajar itu dalamnya sangat formal. Ini kelihatan nggak? Nggak bisa main-main seperti yang di situ. Kalau buku ajar, dia sangat Kalau teratur. gini itu, kalau bisa sebelumnya gitu loh. Iya, surat ketua itu loh. Oke. Nah, kalau yang main-main seperti ini biasanya adalah untuk buku non-formal. Desain yang berikutnya juga adalah desain cover. Ini yang sangat penting, karena apa? Cover yang menjual di depan kan cover gitu ya. Ketika kita ke toko buku, yang dilihat kan covernya menarik apa enggak gitu. Nah, ini yang saya mau bedakan antara buku yang serius, yang sebelah kanan ini, yang buku ajar saya, nggak bisa main-main kalau yang itu gitu. Formatnya udah pasti, udah udah standar, dan gambarnya biasanya minimalis gitu. Nah, kalau buku yang lain-lain itu bisa macam-macam, bisa isinya bisa dari foto-foto, bisa dari ilustrasi. Nah, ini tadi yang disebut Pak Salman, buku saya My Travel Notes. Nah, ini saya ambil jadinya My Travel Notes spesial juga. Spesial karena apa? Karena yang menulis adalah mahasiswa saya, yang saya tugaskan untuk pergi ke luar negeri dengan caranya sendiri. Jadi maka saya bilang, ide untuk membuat buku itu sebenarnya banyak sekali. Ini buku perjalanan saya sendiri yang tengah, yang My Travel Notes. Yang paspor pertama, karena saya tugaskan ke mahasiswa untuk di mata kuliah Strategic Management itu, mereka suruh pergi ke luar negeri. Perginya gimana? Terserah. Terserahnya gimana? Duitnya dari mana? Terserah juga, saya bilang gitu. Perginya kemana? Terserah. Loh kok, Bu, kok terserah semuanya? Disitulah strategic management kamu dipakai. Mau pergi kemana? Ke Singapura. Duitnya berapa? Cari duitnya gimana? Semua mereka atur sendiri. Sehingga buku yang ini tidak hanya perjalanan saja, tapi juga suka dukanya mereka. Istilah saya adalah jungkir baliknya mereka, dapetin duit, dapetin izin orang tua, karena perginya sendiri. Kemudian berupaya setengah mati supaya tidak kesasar di negara orang, dan pulang lagi ke Indonesia dengan selamat. Gitu. Ini lebih ke, jadi ide-ide itu bisa apa aja gitu loh. Mungkin perjalanan mereka nggak terlalu menarik buat Bapak Ibu yang sudah biasa pergi ke Singapura dan ke Thailand. Yang menarik adalah cerita di belakangnya. Bagaimana upaya mereka untuk segala macam bisa pergi. Jangankan di Singapurnya gitu kan, di Bandara Changinya aja mereka bisa kesasar gitu. Dan itu semua ada di situ. Itu yang tadi saya maksud, ide itu bisa dari mana aja, cerita dari mana saja, tinggal bagaimana kita mengemasnya. Oke. Tugas penerbit sebenarnya adalah ini, membuat naskah kita bisa diterima orang, tersebar maksudnya, mudah dibaca, dan sebagainya. Dan kalau ada yang mungkin dosen-dosen, nanti judulnya yang dicari adalah buku ber-ISBN. Tapi ISBN juga tidak terlalu sulit. Kemarin yang Unkris di saya buat lembaga penerbitan untuk Fakultas Ekonomi Unkris itu dengan menggunakan akte yayasan itu kita bisa menjadi penerbit istilahnya gitu. Kita bisa meminta ISBN ke Perpusnas. Tapi memang tidak bisa perorangan, harus ada institusi. Nah, yang penting juga adalah kalau kita memberikan naskah ke penerbit, jangan lupa mereka hanya punya hak untuk menerbitkan. Hak ciptanya tetap ada di penulis sampai kapanpun. Proses berikutnya adalah mencetak, percetakan. Kenapa saya tuliskan banyak-banyak ini? Ini sangat penting sekali untuk penulis ketahui, kalau perlu bisa didiskusikan dengan penerbit karena berkaitan dengan harga jual. Kalau harga jualnya terlalu mahal, kita juga nggak akan bisa ngejual sebenarnya sih. Jadi misalnya gini, bukunya mau yang warna atau yang full color itu warna, ini ada yang 2 warna, ada yang black and white, hitam putih. Nah, kalau yang hitam putih itu biasanya akan harganya lebih rendah gitu kan, daripada yang berwarna. Buku yang tadi, yang paspor pertama mahasiswa saya itu dicetak full color depan sampai belakang, itu jadi harganya agak mahal. Tapi buat saya sayang sekali karena foto jalan-jalan mereka itu cukup bagus, kalau dibuat hitam putih jadi tidak menarik.
ada harga-harga yang mesti kita bayar gitu loh untuk hal-hal seperti itu. Pengalaman soalnya buku travel saya itu hanya beberapa halaman saja yang berwarna, jadi foto-fotonya nggak terlalu kelihatan. Gitu. Itu pertimbangan. Yang kedua jenis kertas, baik untuk isi maupun cover. Kenapa saya bilang ini? Ini kalau kita ngajukan ke penerbit percetakan lepas, harga kertas untuk isi itu bisa berubah-ubah. Ini udah kayak harga emas gitu, naik turun. Jadi kadang kita minta kertas book paper yang 85 gram gitu, hari ini sama minggu depan mungkin bisa beda harganya gitu. Kalau kita bilang tergantung harga kertas ini karena beberapa masih ada yang impor gitu. Jilid tentu saja berpengaruh, hardcover lebih mahal, softcover lebih murah, dan hardcover jangan lupa kualitasnya itu berbeda-beda. Kalau kami dulu di penerbit, kalau ada buku yang hardcover, pertama kali datang kami siksa dulu. Siksa itu artinya gini, ini bukunya kita buka hardcovernya. Kalau dia jatuh berarti dia jelek. Jadi buku yang tebal-tebal itu, dulu saya di Erlangga kan menangani beberapa ensiklopedi, itu hardcover semuanya. Kalau datang pertama itu kita siksa, kita ketok-ketok gitu. Kalau jilitannya copot kita minta dibenerin gitu loh. Hardcover. Nah ini finishing segala macam. Sama, kalau yang glossy, yang macam-macam gini udah pasti harganya nambah. Emboss tuh yang muncul, dan sebagainya. Kemudian jumlah. Kita dulu mainnya kan ini, cetak yang mesinnya segede-gede gini, yang gulungan kertasnya lebih gede daripada orang gitu kan. Dia sekali jalan itu satu kali mesin biasanya 3.000, 2.000 sampai 3.000 eksemplar buku jadi. Jadi kalau salah satu di depan 3.000 eksemplar keluar akan salah gitu loh. Ini agak menyakitkan prosesnya. Cuman sekarang terutama karena karena di masa Covid ini juga penjualan sepertinya turun, kita pakainya cetak digital. Kemarin yang paspor pertama kita kontraknya untuk 1.000 eksemplar. Tapi yang dicetak tidak sebanyak itu. Untuk baru dipesan, baru ada stoknya gitu. Jadi supaya, karena masalah juga ya, nyimpan buku itu masalah loh. Di gudang-gudang penerbit itu loh, buku bisa rusak dan sebagainya. Nah ini contoh gudang penerbit dan percetakan. Oke, kalau ada yang bilang buku mahal, sebenarnya komponennya seperti ini. Yang paling besar itu adalah makan biaya distribusi. Distribusi itu apa? Yaitu dari percetakan, dari gudang ke toko buku. Toko bukunya di mana? Ya kalau sampai Surabaya aja mungkin masih terjangkau ya. Tapi kalau sudah antar pulau, ini mahal ini. Porsi terbesar. Ini kira-kira ya, tidak semua penerbit sama. Kira-kira ada yang 40%, ada yang 50%. Tapi kira-kira seperti ini. Biaya produksi. Ini termasuk juga editor, layouter yang dikerjakan oleh penerbit di sini. Biaya cetak yang dipercetakan tadi, entah itu pakai digital atau pakai offset di sini. Makanya royalti penulis nggak boleh jauh-jauh dari sini. Jadi kalau Bapak Ibu punya buku harganya 88.000, royaltinya cuma 8.800. Bisa beli apa itu ya? Agak sedih sih ini. Cuma ya begitu. Maka saya selalu mengatakan kepada, apalagi di kampus itu kan paling senang fotokopi gitu ya. Jadi saya suka bilang, aduh tolonglah kasihanilah penulis gitu. Soalnya saya juga penulis gitu kan. Kalau 10% terus difotokopi juga, aduh dapat apa ini gitu kan. Buat jajan bakso juga agak nggak kenyang gitu kan. Jadi saya selalu mengatakan, tolonglah dihargai itu upaya. Misalnya buku yang ini, buku ajar saya. Ini dijual 80.000 kan di kampus gitu kan. Terus mahasiswa nanya, Bu fotokopi boleh nggak? Aduh jangan begitu dong, kasihanilah saya gitu. Anda beli buku ini 80.000, saya mau buat buku ini tuh bukunya 4 juta, saya bilang gitu. Bagaimana coba? Apa Anda beli yang 4 juta aja? Saya bilang gitu. Oh enggak Bu, enggak. Jadi tampaknya mahasiswa pun perlu kita beri penjelasan gitu ya, bahwa ada satu proses yang harus kita hargai di situ gitu loh. Tapi jangan dimarahin, mahasiswa nggak boleh dimarahin. Bolehnya disindir-sindir aja. Ada mahasiswa saya nggak di sini? Kayaknya ada. Oke. Nah,
Ini sekarang kondisinya ketika buku terbit di masa pandemi. Tadi yang saya bilang, karena toko buku juga jarang didatangi pengunjung dalam masa seperti ini, mereka melakukan penjualan secara online. Kemudian yang juga lagi harusnya kan gini ya, kita itu sering mengatakan apa sekarang yang online, yang jarak jauh ini adalah sementara. Dari dulu kita yang offline, kemudian kita karena lagi ada COVID, sementara kita online. Kalau menurut saya, yang sekarang ini adalah persiapan untuk masa depan. Kita tidak akan kembali lagi offline-offline seperti dulu. Justru kita dipaksa oleh COVID sekarang ini untuk menjadi online. Dulu ketika S2 saya kan di MMUT, Magster Manajemen Universitas Terbuka. Dulu itu UT dianaktirikan, bukan dianaktirikan, dianggap nggak bagus lah gitu. Karena tidak sama dengan yang kuliahnya tatap muka. Jangan salah, itu kuliahnya lebih serem lagi. Kenapa? Karena kita nggak ngerti mesti diurusin sendiri gitu kan. Nggak ada tempat bertanya dan sebagainya. Nah, ketika sekarang kita harus belajar jarak jauh, semua orang mengacu pada UT. Saya sering mengikuti kegiatannya UT dan mereka bilangnya apa? Yang dilakukan oleh kampus-kampus sekarang ini karena pendidikan, itu bukan online learning, bukan distance learning namanya, tapi emergency remote learning, karena kita cuma secara emergency memindahkan materi dari yang offline ke online. Yang namanya online learning itu ada platformnya sendiri. Bagaimana mahasiswa bisa mendapatkan video, buku, segala macam materi sebelum dia memasuki masa kuliahnya yang dituju. Jadi kalau kita sekarang ini namanya baru emergency remote learning. Ketika UT ada zaman dulu, kita bilangnya itu buat orang-orang yang dari dusun gitu ya, nggak bisa sekolah di kota, nggak tahu. Tapi artinya yang dulu kita anggap tidak penting, kedepannya mungkin akan menjadi penting. Demikian juga buku digital. Sekarang orang masih bilang, aduh susah ya baca buku digital ya, kecil atau apa, atau berbagai macam keluhan yang lain. Tapi sebenarnya itu masa depan. Kita mesti membiasakan diri untuk membuka akses kepada buku-buku digital. Saya sudah mulai berlangganan Google Playbook ya, dan Gramedia Digital, karena beberapa buku sekarang lebih mudah diakses lewat situ daripada kalau kita beli fisiknya. Dan kalau beli fisik akhirnya kayak yang di belakang saya itu, udah 2 lemari masih ada di dus-dus yang belum, ini ruangan saya udah nggak muat lagi, kata suami, udah ini mau taruh di mana lagi ya gitu. Kalau buku fisik akhirnya begitu. Nah, kemudian penerbit juga melakukan yang namanya on demand. Oke, promosi ini yang paling penting sebenarnya, karena buku mau dijual kayak apa juga kalau nggak dipromosiin sangat gawat kondisinya. Kenapa saya masukkan yang ini? Misalnya gini, ini nanti kita cerita tentang hari ini. Ini memanfaatkan kekuatan media sosial. Kemarin kita ajak nih Marcella itu untuk sharing di komunitas kami. Kebetulan kami punya komunitas penulis dan editor buku, penerbit buku Kompas. Kemarin kita ajak dia sharing. Ternyata itu sebelum bukunya jadi, dia udah mainkan di media sosial, misalnya dikasih sepotong. Kira-kira ini, bahkan dia nanya, kira-kira buku seperti ini harganya berapa ya? Dan dia dapat jawaban 2 misalnya, 10.000 dan 20.000 misalnya gitu. Itu dua-duanya dia jalanin, yang 10.000 dia kasih buku, yang 20.000 misalnya dia kasih paket tertentu gitu. Mainan medsosnya sangat keren. Sebelum bukunya dicetak itu sudah kalau nggak salah bukunya cetak 7.000, tapi sebelum di launchingnya itu dia sudah terpesan 10 ribuan. Jadi belum dijual sudah cetak ulang gitu. Nah, kemudian ini ada 2 buku ini sebenarnya berurutan. Yang ini bukunya terbitnya yang Gen sebelum pandemi, masih konvensional. Yang Kanker setelah pandemi. Cara penerbitnya jualan adalah ini dibuat acara seperti kita sekarang, bedah buku di penerbit, kemudian dia umumkan ada buku yang ini. Tapi ini tidak dicetak, dia bilang. Caranya kalau mau beli adalah ini yang keluar adalah bentuk digitalnya. Kalau mau dicetak dia perlu 1.000 pemesan. Jadi ketika dia bedah buku ini, dia omongin buku yang ini, yang Kanker. Kalau ada 1.000,
setor nama, nomor handphone dan sebagainya, baru buku yang keangkat ini akan dicetak. Kalau enggak digital aja. Ini cara-cara promosi. Jadi ini akhirnya saya nggak tahu nih sekarang apakah sudah tercapai 1.000 eksemplar untuk 1.000 pemesan untuk mencetak. Nah, yang ini tahu dong buku ini. Buku ini difilmkan kemudian yang berikutnya menjadi keangkat. Dan cetak lagi. Nah, kalau sudah seperti Mas Fuadi sini, Uda Fuadi ini, atau yang Marcella, barulah kita bisa ngomong buku untuk menjadi terkenal atau buku untuk mendatangkan uang. Kalau belum sekelas mereka yang terjualnya beribu-ribu eksemplar, ya udahlah itu untuk portofolio saja gitu. Kalau di sini ya ini royaltinya lumayan. Baru kita bisa ngomongin udah pensiun terdapat royalti dari buku. Nah ini harus yang bukunya seperti ini. Gitu. Nah, intinya sebenarnya yang mau sampaikan dari presentasi saya ini adalah kita bisa kok bikin buku. Cuman kembali lagi tanyakan, maunya buat apa gitu loh. Karena begitu kita menentukan tujuannya, yang berikutnya akan keluar. Caranya mana sih yang paling sesuai sama kita? Menerbitkan buku ini bisa nggak? Bisa. Kemarin teman saya untuk keperluan pendidikan dia keluar dia cari penerbit yang bisa menguruskan penerbit indie yang bisa menguruskan ISBN, kemudian melayout, kemudian mencetak hanya mungkin 20-30 eksemplar untuk mahasiswanya, udah itu sudah jadi. Sudah bisa dijual ke mahasiswa untuk buku ajar. Nggak perlu yang harus ke penerbit, berurusan dengan kontrak, nggak seribet itu gitu. Makanya tadi tujuannya untuk apa gitu. Untuk kelas, untuk promosi, untuk apa? Nah silakan. Kalau Bawaslu mungkin pengen membuat program-program untuk lebih mengenalkan apa, mungkin pengawasan pemilu atau apa, ya mungkin nggak perlu ke penerbit yang yang serius, yang kelas berat gitu. Karena di penerbit manapun seharusnya indie sekalipun biasanya mereka sudah punya koneksi untuk melakukan distribusi. Sampai saat ini distribusi paling besar memang masih dipegang oleh kelompoknya Kompas Gramedia. Karena mereka punya jaringan toko buku paling banyak. Tapi jangan salah juga, maksud saya gini, kalau kita punya buku 3.000 eksemplar, perlu nggak sih buku saya sampai Jayapura? Nggak perlu kayaknya gitu. Kita bisa minta bukunya di pool hanya untuk di sekitar Jawa gitu loh. Bandung, Semarang, Jogja gitu kan, Surabaya. Nggak perlu juga sampai ke Kalimantan misalnya gitu. Berapa banyak sih kita tahu di situ? Makanya yang paling penting adalah nanti pengelolaannya. Selayaknya ilmu manajemen dimanapun yang dikelola adalah manusia, finansial, operasional, pemasaran, dan satu lagi waktu. Kadang kita menerbitkan buku karena penulis itu biasanya mut-mutan gitu kan, terus kita jadi lama prosesnya, timingnya lewat gitu. Jadi kalau Bapak Ibu di Bawaslu mau bikin tentang pemilu, ya mungkin perlu dibuat schedule-nya gitu. Mau dikeluarin kapan, tarik mundur layout-nya berapa lama, tarik mundur editannya berapa lama, tarik mundur penulisannya berapa lama, termasuk membuat foto dan sebagainya. Pengelolaannya begitu. Biayanya biasanya saya kalau susah-susah itu, akhirnya kalau saya kebetulan punya teman karena pernah kerja di majalah, punya rekan-rekan untuk bisa melayout dan segala macam, itu akhirnya saya layout sendiri, kemudian ya udah cetak digital printing aja gitu loh. Bisa disebutkan di UI itu sekitarnya ada Aladin, Buring, Kano yang seperti itu bisa cetak digital printing dan dengan cepat, mudah dan murah bisa dikirim langsung ke kampus kalau saya langsung mau berikan ke mahasiswa gitu, itu nggak ada masalah. Semuanya itu pengelolaan dari kita. Kapan kita mau terbitin? Unkris masuk kuliah tanggal 21 September, oke, sebelumnya buku saya udah harus ada sekian, tinggal dikelola aja, tarik mundur waktunya berapa. Saya rasa sih itu yang bisa saya berikan. Nah, ini buku saya yang berikutnya, My Travel Notes 2, sedang dikerjakan oleh penerbit buku Kompas. Mudah-mudahan akhir tahun ini sudah bisa keluar. Saya rasa itu, Pak Salman, Bu Rahmah, mohon maaf kalau waktunya kelamaan, suka lupa waktu memang. Baik, terima kasih Bu Amanda sejauh ini sudah berbagi
materi presentasinya yang saya kira sudah sama-sama kita saksikan tadi, memang mencakup mulai dari sumbernya, dari manusia yang menulisnya, sehingga menjadi sebuah buku kepercetakannya itu. Ternyata prosesnya memang melalui ibu-ibu dan juga banyak juga hal-hal yang pertimbangan untuk menjadi sebuah buku yang bukan hanya layak cetak, tapi memang dicetak gitu. Jadi memang ada prosesnya sendiri yang perlu suatu manajemen tertentu yang nggak bisa kita mau tidak mau harus kita pertimbangkan hal tersebut. Baik teman-teman sekalian, Bapak Ibu, untuk sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Kita buka pertanyaan. Apabila teman-teman punya pertanyaan, silakan untuk menuliskan di chat dulu. Nanti kita akan coba edit untuk melakukan pertanyaan. Silakan teman-teman. Ada yang mau menjawab pertanyaan? Itu ada satu pertanyaan. Oh, baik. Ini ada pertanyaan dari Mbak Ulia ya, staf Bawaslu Jaktim. Saya bacakan saja di chat kepada Ibu Amanda ya. Mungkin Ibu juga bisa langsung menginformasi. Tapi saya bacakan saja. Bagaimana agar hasil penelitian kita atau tesis kita dicetak menjadi buku yang layak dan menarik untuk diterbitkan? Apakah harus penulisnya sendiri atau dibantu editor untuk mengubah diksi pemilihan katanya yang lebih mudah dipahami khalayak umum atau tetap mempertahankan istilah-istilah dalam penelitian kita? Mungkin ini pertanyaan ini bisa langsung dijawab. Informasi dari Bu Amanda, silakan Bu. Iya, nah itu, ketika punya penelitian itu mau diterbitkannya untuk, kalau kita mau bilang untuk umum, saya sih beranggapan harusnya dimasukkan ke penerbit yang mainstream gitu ya, yang umum gitu ya. Nah biasanya itu editornya yang akan bertugas untuk mengklarifikasi istilah-istilah yang sulit gitu loh. Bisa dengan memberikan keterangan, misalnya apa Mas? Apa ya? Istilah yang sulit apa? Apa istilah Bawaslu yang sulit, Bu Rahma? Yang nggak dimengerti oleh saya misalnya. Ada nggak istilah-istilah tertentu? Apa? Nah, biasanya ketika dituliskan itu kemudian editor menjelaskan, walaupun saya sebenarnya menghindari, kalau saya jadi editor, saya menghindari menggunakan kata-kata yang serius. Makanya tujuannya ini untuk yang serius apa yang enggak, kadang gini, kita punya penelitian mau kita laporkan sebagai penelitian itu harus serius. Tapi kalau kita punya penelitian kemudian kita mau populerkan, mesti kita ubah ke bahasa yang populer gitu loh. Jadi mungkin di belakangnya nanti ada glosary untuk istilah-istilah gitu, tapi di dalamnya kita tulis dengan bahasa yang populer. Kadang, kenapa Pak? Bahasa hukum misalnya telapor. Ya itu saya sangat pusing gitu, makanya saya dari dulu agak tidak mau terjerumus ke Fakultas Hukum karena saya nggak ngerti istilah-istilah seperti itu. Jadi itu tantangannya editor sebenarnya. Kalau penulis pasti dia menggunakan bahasa yang dia yang familiar dengan dia, yang dia maksudkan seperti itu gitu kan. Tapi ketika mau dibaca sama umum, maka biasanya yang kalau editornya itu kalau saya sarankan dua. Satu yang sesuai ilmunya, dua yang awam. Jadi sesuai ilmunya untuk mengatakan bahwa oh ya ini sudah benar, ketika dikasih ke orang awam, lo ngerti nggak gitu. Begitu editor tidak ngerti, ya siap-siap naskahnya dicacah-cacah lagi kalau istilah saya gitu kan. Naskahnya diobrak-abrik lagi sampai orang lain ngerti. Tapi itu kalau tujuannya untuk umum ya, tadi saya bilang itu. Kalau memang untuk laporan penelitian ya tentu harus sesuai dengan ya apa tujuannya gitu loh. Kadang-kadang editor itu ragu-ragu gitu antara mau tetap dengan istilah-istilah yang serius gitu biar bukunya keren gitu atau bukunya mau dimengerti orang. Nah, itu juga kegalauan di setiap jiwa editor dalam diri saya mengatakan seperti itu. Ini mau gue pertahanin keren serius gini apa supaya orang bisa ngerti ya gitu.
Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan membantu Mbak Ulia. Maka tadi saya tanya tujuannya dulu mau jadi seperti apa. Oke, baik. Saya kira nanti kalau misalnya masih ada yang bertanya, Mbak Ulia silakan aja di chat gitu. Kalau misalnya. Berikutnya ada lagi yang dari Bu Melia nih dari Jakarta Barat. Jadi mohon izin pimpinan dan narasumber mohon pencerahannya Bu Amanda. Apakah buku yang kita terbitkan harus kita daftarkan ke ISBN atau tidak perlu juga? Tidak apa. Lalu bagaimana pendapat Ibu Amanda terkait istilah ghostwriter? Ini ghostwriter. Oke, silakan Ibu. Iya, pertanyaan terakhir agak sulit dijawab. Kita pertama dulu ya soal ISBN. ISBN itu supaya buku kita masuk dalam katalog perpus. Ya, kalau kita mau untuk kepentingan pekerjaan atau apa, sebaiknya memang ber-ISBN. Tapi gini, tadi saya bilang buku itu tulisan itu bisa untuk apa saja. Salah seorang anggota komunitas kami itu kemarin tahun lalu lagi ya. Itu dia ulang tahun ke-70 dan dia membuat buku tentang perjalanan hidupnya untuk dibagikan kepada keluarga, anak cucu dan teman-temannya dia. Perlu ISBN nggak? Nggak perlu gitu kan. Tapi buku itu akan menjadi legacy dia supaya ya ketika kita meninggal apa sih yang kita tinggalkan? Ya kan? Bagaimana anak cucu kita nanti akan mengenal kita gitu, apa yang kita lakukan untuk semasa hidup kalau bukan dari tulisan-tulisan kita. Maka saya selalu mengatakan, saya sangat setuju ketika kita memanggilnya Oma ya di komunitas itu karena sudah sepuh. Saya sangat senang sekali karena Oma itu menceritakan kisah hidupnya lewat sebuah buku, sehingga saya bisa tahu, oh ketika dia kecil itu, dia dibesarkan dengan cara seperti ini. Kenapa dia sangat, sangat halus atau bahasanya sangat sopan, karena memang dari ceritanya itu orang tuanya selalu mengajarkan gitu, kepada siapapun berbahasa harus sopan. Nah itu mungkin buat orang lain nggak penting, tapi buat keluarganya dia atau mungkin anak cucunya yang ntar keberapa ketika dia sudah tidak ada kan bisa kenal oma uyutnya seperti apa gitu kan. Jadi buat saya tulis aja masalah ISBN itu sih ya terserah aja. Nanti kalau ISBN itu biasanya kita akan diminta memberikan cover untuk mendapatkan ISBN cover, impresum itu yang ada halaman penulisnya siapa, editornya siapa, itu kemudian cover dalam sama daftar isi sama kata pengantar. Kalau tidak ada kelengkapan itu, ISBN tidak bisa keluar. Gitu. Jadi penting apa enggak penting kalau nggak mau dikatalogkan gitu. Kalau dosen bilang penting gitu loh, karena untuk laporan saya sudah mengajar ini dan memberikan. Tapi kalau untuk yang seperti saya ceritakan Oma tadi, nggak perlu ya sebenarnya ya. Kemudian apa? Ghostwriter. Ghostwriter itu gini saja. Suara kedengeran nggak ya? Kedengeran Bu. Oh oke. Ghostwriter itu kita melihatnya dari segi apa gitu ya. Kalau dari segi penghasilan ya, ghostwriter itu sekarang adalah profesi gitu ya. Dan buat saya juga tidak salah juga karena yaitu tidak semua penulis pikirannya runut gitu loh untuk dituliskan menjadi sebuah buku. Yang tadi terlalu bulat muter-muter gitu ya, tolong pakai ghostwriter aja lah daripada saya pusing kan gitu kan. Sebagai editor saya bilang ada ghostwriter nggak gitu. Ya, di mana ada permintaan di situ akan kita sediakan gitu kan apa yang dibutuhkan. Jadi posisi sebagai ghostwriter bisa kita lihat sebagai satu bantuan sebenarnya untuk mereka yang kesulitan untuk menyampaikan ide-idenya. Cuman ya itu jangan kalau misalnya Bapak Ibu melakukan penelitian terus yang nulis ghostwriter jangan gitu loh. Kalau penelitian tolonglah ditulis sendiri gitu kan. Tapi iya, tapi kalau misalnya untuk bikin buku-buku yang populer ya kenapa tidak gitu loh. Kalau memang tidak mampu. Sekali lagi buat saya ghostwriter itu di satu sisi adalah bantuan untuk mereka yang kesulitan menyampaikan maksudnya dalam bentuk tulisan. Saya kira sih itu Mbak Meli ya.
Baik, Bu. Boleh satu lagi, Bu, ya. Dari chat ini ada satu lagi tentang lagi ya. Bu. E-book. Bagaimana ya pendapat Ibu tentang e-book ya? Karena sejujurnya saya jadi jarang membeli buku karena saya lebih sering mendapat sharing e-book dari teman sebaliknya. E-book. Sering alami. Mungkin yang pentingnya ini salah satu dari pentingnya sebuah buku itu daripada e-book gitu ya. Elektronik book dengan buku cetak itu pentingnya seperti apa itu? Ya, kalau e-book kan sebenarnya karena lebih mudah di-share aja ya. Tapi kalau yang orang masa lalu kayak saya gitu, kalau dapat e-book kita cetak ya Bu Rahma ya. Waktu kami semester 1 kerjanya e-book dicetak lagi. Kenapa? Karena kita masih orang masa lalu yang bawaannya harus pegang buku gitu loh. Sama aja kesulitannya sebenarnya. Nah, tapi kalau itu ya, e-book yang PDF itu yang apa ya, yang rentan disalahgunakan gitu istilahnya ya. Dibagikan tanpa memberikan royalti kepada penulisnya. Tapi kalau sekarang itu biasanya untuk masalah pembajakan itu kan sekarang kita pakai yang itu, yang Gramedia Online atau Google Playbook, itu kan kita tidak mendapatkan PDF-nya, kita harus buka lewat aplikasi. Jadi tidak bisa dibagikan sembarangan gitu. Kalau kita dapatnya yang PDF ya kita bisa share lagi nih buat teman-teman satu kelas gitu kan, kita sharing gitu kan. Paling gampang, dan kebetulan kalau kita ngomongin soal untuk kuliah ya dibandingkan kita beli buku cetaknya yang berjuta-juta itu ya PDF kita share ya kayaknya solusi sih untuk sementara ini gitu ya. Tapi kalau untuk sebagai penulis sih saya menyarankan tetap kalaupun kita pindah ke e-book ya e-book yang resmi gitu ya, yang lewat. Saya soalnya nggak tahu lagi kenapa dari tadi saya sebutnya Gramedia Online karena setahu saya memang buku yang digital lewat platformnya situ. Jadi itu tidak bisa kita download dan tidak bisa kita sebarkan. Orang harus buka link itu dan beli gitu loh. Saya pakainya 2, Gramedia Online sama yang Google Playbook, itu saya bisa dapat buku sangat banyak yang belum tentu ada cetaknya ketika saya cari di sini. Itu sih kelebihannya sekarang. Saya dapat e-book misalnya tentang Christensen yang ngomongin soal change management itu ya dari Google Playbook itu. Gitu. Semua ada sisi positif dan negatifnya kok. Tapi tolong yang Indonesia dibeli aja ya, kasihan penulisnya. Prof, kamu punya perusahaan nggak sih? Kira-kira begitu, Pak Salman Bu Rahma. Tahu company profile perusahaan kamu sendiri apa kan? Baik, yang Bu Ardana. Dan value Silakan Bu. Ada yang mau ditanyakan? Bu Ardana. Enggak ada. Itu ya. Cuma dia masih ada. Ya, Pak Salman. Silakan. Terima kasih kesempatannya. Ya, ini saya kira ini kesempatan saya bertanya tentang penerbitan buku. Makasih Bu Rahma, bisa dipertemukan dengan Bu Amanda. Iya. Ya. Silakan Bu Ardana dari Jakarta. Iya. Ibu Amanda, sekarang saya melihat ada yang orang berubah ya, membuat buku. Kalau tadi salah satu motivasinya royalti misalnya ya. Ya mungkin kalau nama-nama papan atas kayak Renal Kasali juga pastinya ya. Tapi bagi
beginner ya, pemula, dosen ya. Jadi kami tidak lagi bicara tentang royalti, tapi yang penting target publikasi itu ada. Artinya janji bahwa dengan kita punya buku kemudian kita akan mendapatkan penghasilan itu kalau sekarang kayaknya nggak terlalu memotivasi lagi. Yang ada sekarang adalah ini kalau dosen emang dituntut harus ada publikasi. Jadi kita malah yang ngongkosin, ya, ngongkosin nyetak bukunya, ya kan. Nah, nyetak bukunya udah mahal, apalagi kalau mau dicetakin sama Gramedia. Saya kira menjadi lebih rumit lagi. Nah, itu yang sebenarnya ingin saya sampaikan bahwa janji bahwa dengan buku kemudian kita akan mendapatkan imbalan materi itu tidak lagi. Kecuali kalau itu sangat butuh waktu lama ya. Memang faktor faktor nama dari pencetak itu pun kayak Mizan, kayak Gramedia itu juga mempengaruhi pasar ya, mempengaruhi orang mau membeli buku kita atau tidak. Tapi sekarang itu targetnya penting terpublikasi dulu. Mau cetak berapa banyak atau seperti apa cetakannya dan dari manapun itu akhirnya orang tidak lagi itu memperdulikannya ya seperti itu. Kemudian yang ingin saya tanyakan terkait ini tulisan yang isinya mungkin idealis ya. Tadi ada tipologi idealis dan kemudian populer. Tetapi ingin disampaikan secara populer. Cuman kita juga tidak ingin itu terlihat bukan murahan tetapi gampangan gitu loh. Ya. Sehingga memang perlu ada bahasa atau narasi yang mewakili substansinya, maknanya, tetapi dengan cara yang lebih elegan. Artinya gini, pertanyaan saya bagaimana kemudian kita bisa mencari diksi yang lain misalnya, tetapi tidak menghilangkan substansinya. Seriusan kita membahas ya, karena memang ada dua tipologi buku ya. Kalau menurut saya ada buku teks yang memang untuk dipakai sebagai pegangan ya, handbook, dan memang buku populer gitu. Nah, penulis pun itu juga sudah harus mendikotomi dirinya ke dalam dua kategori itu. Larut di dalam pasar sebenarnya yang fungsinya jadinya nanti kabur gitu. Nah, itu Bu Amanda dari saya, pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Salman. Baik, Bu Arna. Gimana Bu Amanda? Bisa langsung ditanggapi, Bu. Silakan. Iya, terima kasih Bu, siapa tadi? Bu Ardana. Saya agak bingung juga ya. Karena misalnya begini, ya sekali lagi saya sampaikan itu tujuannya apa, untuk apa, dan apakah mau dipublikasikan secara populer atau secara bukan resmi gitu ya. Ya itu tergantung dengan kita. Tadi kalau saya tadi sudah bilang kalau penelitian atau apa ya mungkin pakai bahasa yang resmi, tapi kalau misalnya mau di penelitian pun kalau mau dijadikan populer ya diserahkan kepada editor. Yang sulit sebenarnya kalau jadi curhat sedikit, kalau saya nulis buku dapat editornya yang junior, dia nggak berani juga ngapa-ngapain tulisan saya gitu kan, sampai saya suka omelin, ayo dong Mbak dilihat tulisan saya yang masih belum pas yang mana gitu loh, karena editornya sekarang merasa lebih junior daripada saya sehingga nggak berani ngapa-ngapain gitu kan, jadi saya omelin juga gitu kan, lo tugas Anda tuh editor gitu loh, mata yang lain dari mata saya, kalau tulisan saya mah udah bener kata saya gitu loh. Jadi kebetulan saya dibesarkan sama Bu Widarti Gunawan, bahkan sekelas dia pun kalau dia udah nulis dia selalu kasih orang lain, pasti ketemu yang orang umum tidak mengerti gitu. Jadi saya selalu mengatakan pada semua editor saya,
hak kamu untuk melakukan perbaikan atas naskah saya. Tapi ya itulah, karena junior kadang-kadang jadi nggak berani ngapa-ngapain. Tapi kalau ibu mau menyampaikan ke editor bahwa ini mau ditulis secara populer ya, sebaiknya diikutin aja saran editornya. Bahkan mungkin editor ada yang mengatakan yang ini dibuang gitu kan. Nah, itu yang paling sedih dari penulis adalah ketika editor meminta tulisannya dibuang gitu kan. Ini nggak nyambung Bu, dibuang aja atau ini. Nah, ya itu akhirnya kembali kepada apakah kita sebagai penulis siap untuk membuat tulisan kita lebih mudah dimengerti orang, termasuk oleh editor gitu. Nah, mengenai dikotomi tadi, jadi gini, saya juga saya tidak mendikotomi antara kalau buat saya tidak mendikotomi antara populer dengan idealis sebagai penulis. Jadi gini, saya itu nggak bisa ngarang maksudnya gini, saya tuh nggak bisa bikin fiksi. Jadi kalau ada orang menyarankan saya bikin novel, saya udah nyerah duluan gitu. Karena background saya wartawan, saya biasanya menulis apa yang terjadi gitu kan. Salah satu yang kenapa saya akhirnya menulis buku travel adalah karena itu terjadi, itu saya alami dan saya tuliskan. Tapi kalau saya suruh nulis yang nah kayak tadi tuh Negeri 5 Menaranya Uda Fuadi, itu kan dia harus membuat apa namanya ceritanya dulu, kemudian plotnya bagaimana, kemudian karakter orang-orangnya gimana. Nah itu saya tuh nggak bisa. Jadi pada akhirnya nanti kita akan menulis apa yang kita bisa tulis sih, nggak semuanya juga. Jadi kalau Bapak Ibu merasa kesulitan menuliskan penelitian, ya mungkin karena memang penelitian itu bukan kesenangan Bapak Ibu gitu loh. Kalau saya nulis travel nggak pakai lama-lama, perjalanan berakhir, catatan traveling saya selesai juga gitu kan. Makanya saya punya banyak karena setiap kali saya tugas, saya jalan, catatannya itu langsung jadi gitu loh. Tapi kalau kita suruh bikin proposal ya Bu Rahma ya, sampai sekarang nggak jadi-jadi gitu loh. Entah kemana itu literatur isunya ada di mana, jurnalnya punya siapa, itu mau nyatukan di dalam proposal itu kok sulit. Jadi saya sangat memahami kesulitan-kesulitan itu karena menurut saya memang setiap orang punya kecenderungannya menulis masing-masing. Saya pernah diminta menulis tentang Bojonegoro, tapi dibuat dalam bentuk novel. Aduh, udah deh saya nyerah gitu kan. Nggak usah deh gitu, jangan saya deh gitu. Nah, tadi itu ghostwriter tadi yang nanya. Pernah juga loh saya jadi ghostwriter. Gitu. Apalagi tadi ya? Kayaknya itu ya Pak Salman ya. Ya, cukup. Mungkin nanti Bu Ardana dan apakah sudah Bu Ardana, apakah sudah terpuaskan oleh jawaban saya? Ada yang mau bertanya, Bu Ajeng, masih bisakah katanya? Oke, kalau ini boleh Mbak. Boleh silakan untuk Mbak Ajeng ya. Mbak Ajeng, silakan untuk nanti berikutnya nanti ada Pak Wadi untuk menyampaikan sesuatu. Sebelumnya Mbak Ajeng dulu, silakan Mbak Ajeng. Passionnya lebih menjadi, maksudnya passion itu gimana ya? Ya, silakan. Mbak Ajeng. Ya Bu, izin tanya Bu. Ini tadi kan sebenarnya agak awalnya pertanyaan saya agak mirip dengan Bu Ardana. Sebentar saya pakai kedengaran? Ya, kedengaran. Sangat jelas. Halo? Ya, silakan. Lanjut Mbak Ajeng. Ya, agak mirip dengan Bu Ardana gitu kan. Jadi memang kalau misalnya ingin coba untuk menulis untuk pertama kali gitu Bu, tetap kan balik lagi harus tetap ke istilahnya kayak passion kita, apa kita tuh pandai di bagian apa, apakah di fiksi atau di penelitian gitu kan Bu. Tapi itu maksudnya menjamin buku kita itu akan lebih layak dan terpublikasi dengan baik, apa tetap kita harus lihat pasarnya gitu Bu, apabila dibandingkan dua hal ini gitu. Masuk nggak ya Bu pertanyaannya? Jadi udah nangkap, oke? Baik Mbak Ajeng, kira-kira
Oke. Bu Amanda udah menangkap keraguan dari Bu Ani. Silakan Bu Amanda. Iya, saya juga agak-agak galau itu. Mendingan lihat passion atau lihat pasar gitu ya. Aduh. Ya. Jadi Ini baru mulai Bu. baru ya. kalau Istilahnya sedangkan kan pasti ingin buku kita kan dibaca banyak orang gitu ya Bu misalnya. aduh, Bu Rama, susah ini pertanyaannya untuk saya jawab ini. Pengalamannya aja Bu Amanda. Gini, kalau buat saya, mungkin saya akan dimusuhi oleh teman-teman penerbit saya, semoga nggak ada yang di sini hari ini. Kalau penerbit itu pasti yang dilihat pasar, gitu ya. Kalau penerbit yang dilihat pasar. Tapi saya juga ketika menjadi editor di penerbit, pasti saya lihat pasar. Gitu. Tapi karena saya senang membaca dan senang menulis, buat saya passion itu lebih tinggi kali ya, sedikit aja deh, lebih tinggi sedikit saja dari pasar. Gitu. Karena ketika orang nulis nggak pakai hati, rasanya tuh beda gitu loh. Kita bacanya, kita editornya maksudnya, editor juga bacanya beda gitu. Masalah passionnya dia itu laku di pasar atau bukan tuh kayaknya dua hal yang berbeda gitu ya. Tapi menulis dengan passion, sentuhannya beda gitu loh. Saya sulit menggambarkannya bagaimana gitu loh. Kadang kita apa ya, sama aja sih menurut saya menulis dengan passion, mengedit dengan passion, apapun kalau dengan passion mestinya lebih terasa gitu, sentuhannya lebih terasa, personalnya daripada kalau kita menulis untuk uang gitu ya, salah ya. Itu agak beda. Jadi kalau mau sebagai pemula ya Mbak Ajeng ya, saya rasa sih passion dulu aja ya. Gitu. Kalau pasar ya, sayangnya itu sih mungkin kalau kita tidak terlalu menjual ya, itulah Mbak Ajeng tadi yang saya bilang harus ada, mungkin ada yang harus kita bayar dalam tanda kutip gitu ya, harus ada yang kita korbankan, apa sih yang mau kita sampaikan di sini gitu. Saya nggak bisa memberikan pilihan, Mbak Ajeng pilih sendiri apakah mau ikuti passionnya atau mau pasar. Tapi kalau kita ngomong kondisi sekarang, pasar juga lagi belum terbaca ya, maunya seperti apa ini dengan kondisi seperti sekarang. Maka tadi waktu saya bilang contoh yang manga itu kan sebelum COVID kan, itu saya lihat di toko buku manapun. Atau ketika zamannya itu NKCTHI itu juga ada muncul di mana-mana gitu kan. Tapi sekarang dengan kondisi ini, saya agak tidak bisa menyarankan pasar akan seperti apa sih gitu, Mbak Ajeng. Terima kasih Mbak Amanda. Selanjutnya, ada yang perlu disampaikan dari anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Bapak Wadi. Pak Wadi, silakan Pak Wadi. Ya, baik, terima kasih. Aman terdengar. Putus-putus Pak Wadi. Putus. Terdengar? Terdengar, lanjut Pak Wadi. Ya, baik, terima kasih Mas Salman dan Bu Rahma atas kesempatannya. Saya sih sedikit mau semacam sharing-sharing ngobrol aja ya Bu Amanda. Dan memang tadi apa yang disampaikan oleh Amanda ini sudah jelas sekali ya berkaitan tentang proses manajemen penerbitan ya. Tadi sudah menyinggung bagaimana unsur-unsur yang dimaksud, apakah yang disebut dengan metode, kemudian materi, ada juga mesin, ada dana, ada market dan sebagainya. Nah ini juga banyak juga ini keluh kesah dan semacam ya suka sharing juga nih Bu Amanda dengan saya kawan-kawan juga. Ketika ide itu dituangkan dalam sebuah tulisan, apakah pengalaman dia selama dia sebagai penyelenggara ataukah mungkin pengalaman-pengalaman dia lah membuat begitu banyak masalah atau kemudian konflik ya, masalah dan konflik itu dituangkan dalam sebuah tulisan.
memang keluhannya adalah ya tiada lain di pendanaan gitu. Artinya kita mau ngomongin apa sih itu, mau ngomongin mesinnya, mau ngomongin metodenya, mau ngomongin apanya, kalau uangnya tidak ada, ya hanya sebuah ide, itu pun sebetulnya kategorinya mungkin pincang di tengah jalan. Jadi ini keluhan ya, sebuah keluhan yang teman-teman tuangkan. Wah, sebetulnya ide banyak gitu, tapi gimana caranya agar sesuatu ini bisa dimasukkan, dituangkan dalam sebuah buku, atau kemudian buku udah jadi, kemudian gimana sih caranya penerbit itu bisa meminang buku saya gitu loh. Gimana sih caranya penerbit itu agar buku saya itu terlihat menarik, orang dari judulnya aja penerbit udah demen ngelihatnya gitu loh. Kalau saya sih sejujurnya, saya memang tidak punya pengalaman ketika kawan-kawan itu banyak bertanya dengan saya. Saya memang kalau buat buku itu sering banyak ada yang bertiga, berempat, ya, berenam dan sebagainya. Tapi alhamdulillah buku saya ini murni memang tulisan-tulisan saya, pengalaman saya selama saya menjadi penyelenggara pemilu ya dari 2014, 17, 2019. Saya tuangkan dalam sebuah tulisan yang kemudian ini banyak para tokoh-tokoh menganggap, ada yang bilang terlalu berani ini menuangkan dalam sebuah buku gitu loh. Karena saya pikir ini juga kajian ilmiah ini Bu Amanda. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, saya pertajam bukunya ini ya. Ini Bu Amanda sudah terlihat buku saya. Judulnya Demokrasi, Pemilu, dan Politik Uang. Di sini ada prolognya Ibu Titi Juhro, kata pengantarnya Prof. Muhammad dari Dewan Kehormatan. Saya juga bingung di sebelah buku ini, apa sih kira-kira gitu loh. Yang kira-kira ini orang bisa demen lah sama judul yang kita ini. Emang terlalu streng banget ini. Kalau orang ngomong demokrasi, belum tentu orang seneng bahasa demokrasi. Pemilu ya iya, tapi kalau ngedengar politik uang juga ada kalangan tertentu yang seneng, juga yang enggak gitu. Makanya gimana dalam judul ini agar orang itu di-create seolah-olah ini buku ini lebih menarik. Nah di belakang ini saya minta ada beberapa para semacam tokoh dan pendapat yang secara objektif menilai buku ini gitu loh. Yang pertama di sini ada Komisi 2, yang kedua ada Ketua Bawaslu RI, Pak Abhan, kemudian ada Ibu Valina Singka, ada Bu Husnul Mariah, mungkin Ibu Amanda kenal ya, dari UI juga itu, Bu Valina juga, sama ada Donald Faris. Saya kenapa tampilkan di bawah ini ada Donald Faris, karena yang ngomongin masalah uang juga nggak jauh dari persoalan-persoalan korupsi dan sebagainya gitu. Nah, saya sendiri juga bingung kemarin itu Bu Amanda, setelah buku ini dicetak, ya anggap aja lah di musim corona ini sedang bahasa kasarnya, mungkin bahasa Betawinya lagi peceklik, nggak ada uang gitu kan. Gimana caranya ini mau buku ini bisa dicetak gitu loh. Ya saya coba, walaupun kita nggak tahu nih, kebanyakan kan tujuan orang beda-beda. Apakah tujuan bikin buku itu supaya bisa menghasilkan, kemudian orang juga bisa beli banyak, ataukah mungkin tujuannya hanya sekedar dia menulis, ilmunya bisa dituangkan, dibaca oleh orang lain dan sebagainya, kan seperti itu. Nah, ini setelah jadi, saya juga ngambil langkah apa yang harus saya lakukan gitu loh. Ya akhirnya saya kemarin langkah pertama adalah saya coba nulis di Facebook pada saat Facebook, di Instagram, di Twitter juga pada saat dibedah buku ini dibedah. Kemudian di Facebook itu saya semacam tulis tagar. Tagarnya itu sesuai dengan judul buku ini, Demokrasi, Pemilu, dan Politik Uang. Jadi kalau orang klik tagar itu, semua rangkaian cerita-cerita persoalan buku itu, testimoni dan sebagainya diangkat. Begitu pula di Instagram dan sebagainya. Dan bahkan buku ini saya kirim ke 34 provinsi, seluruh Bawaslu provinsi
biar dia tahu ya sebetulnya sih bukan so-soan, tapi paling tidak kita juga butuh kritikan gitu loh, itu satu. Kemudian juga saya punya teman saya dari UI dan dia juga orang IT juga. Saya bilang gimana nih caranya buku ini minimal orang kalau beli nggak harus berurusan langsung dengan saya lah. Akhirnya juga masuk di Tokopedia juga, di Shopee, dan itu alhamdulillah saya sendiri juga bingung ini, Bu Amanda. Ketika teman saya nanya kalau di Tokopedia mau dijual berapa, saya tembak aja karena ini ada 410 halaman, udahlah dibikin aja 110 gitu loh. Ternyata setelah saya bandingkan dengan orang-orang hebat yang bikin buku, kayak Burhanuddin Muhtadi bikin Kuasa Uang, harganya ternyata lebih tinggi dari buku saya. Saya juga nggak ngerti juga ini, waduh, apa jangan-jangan ketinggian sehingga nggak laku. Ternyata faktanya, alhamdulillah, buku banyak yang terbeli di Tokopedia dan di dari beberapa Sabang sampai Merauke, sebagian ada beberapa yang beli, dan saya juga bisa merasakan ini dalam proses pencetakan lagi. Nah, ini yang saya sampaikan adalah ya semacam ini aja, ini berbagi pengalaman aja yang akhirnya ini sebetulnya Gramedia juga masih on proses. Saya pikir siapa sih Puadi ini, saya ini siapa gitu loh. Beda dengan tokoh-tokoh yang menulis, paling nggak kan penerbit kan, kalau yang menulisnya Renal Kasali dengan Puadi ya beda gitu, kecuali Anwar Puadi gitu kan Muhammad ya. Kalau Puadi doang, siapa Puadi itu gitu. Tapi kalau tokoh-tokoh paling tidak penerbit yang ini, nah ini semacam gimana kiat-kiat ini yang tadi pertanyaan yang pertama adalah ketika ide itu dituangkan, kemudian dia modal tidak ada, ataukah kemudian dia bikin sampling, kemudian untuk meminimalisir agar buku ini juga bisa dijual secara online, tetapi tidak harus dicetak atau seperti apalah, semacam kiat-kiat apa, karena unsur-unsur metode manajemen tadi itu saya cuma mempertajam dua itu, yaitu dana dan marketnya itu gitu loh. Kalau orang tidak begitu kenal ya siapa si A, si B, si C dan sebagainya gitu loh. Sehingga kalau saya akhirnya idenya itu cuma memanfaatkan media sosial di Facebook dengan menggunakan tagar tadi, baik tagar demokrasi pemilu dan politik uang, sehingga ya menurut saya sih efektif, dan dengan pada posisi saya belum punya nama lah gitu loh ya. Gramedia pun sebetulnya masih proses MOU saya ini, bagaimana pihak pertama siapa, pihak kedua siapa, aturan mainnya seperti apa gitu. Kira itu aja Bung Salman dan Bu Rahma dan Bu Amanda, ini berbagi sharing aja, tetapi keluhan-keluhan yang ditampung pada saat share dengan saya, yaitu masalahnya idenya luar biasa, tapi Bu dilakuin gitu, ujung-ujungannya ke persoalan anggaran, dana. Kira itu aja, terima kasih. Terima kasih Pak Puadi atas masukannya, dan juga mungkin ada macam ini perlu ada suatu input tertentu dari Bu Amanda ini, sepertinya ada kiat-kiat khusus itu, karena memang mungkin kita juga akan sebagai pemula itu pasti akan mengalami masa-masa seperti Pak Puadi ini. Silakan Ibu Amanda untuk menyampaikan. Ya, terima kasih Pak Salman. Pak Fuadi, terima kasih. Itu tadi bukunya kayaknya sudah dicetak ya? Ya, betul. Sudah belum diterbitkan tapi sudah dicetak. Maksudnya gimana Pak? Pak, mic-nya kayaknya masih off Pak Fuadi. Silakan. Ya, ini buku udah dicetak. Saya udah cetak 1000 dan kebetulan sudah saya kirim ke 34 provinsi, dan di Tokopedia. Bapak cetak sendiri berarti? Cetak sendiri. Cetak sendiri melalui teman, nama penerbitnya saya juga nggak baru dengar nih, penerbitnya CV Aldera Sali Indonesia. Ya, tetapi saya cuma hanya mempertajam di orang-orang tokoh-tokoh di prolog, pengantar, dan di sini ada testimoni tokoh-tokoh juga. Ya, tetapi di Tokopedia dan Shopee sudah banyak yang beli, Bu Amanda. Dan Oke, Pak. hanya masih proses saja MOU.
Itu tadi yang CV yang Bapak sebutkan di belakang itu penerbitnya atau hanya percetakannya? Penerbit. Penerbitnya namanya CV Aldera Sali Indonesia. Coba mungkin perlu diperjelas lagi nih Pak nih, kalau Bapak sudah terbitkan dengan si CV tadi itu, dalam jangka waktu tertentu kalau sudah tanda tangan kontrak, Bapak tidak bisa terbitkan di tempat lain. Jadi tadi yang di Gramedia, tolong Belum Bu, belum ada tanda tangan kontrak. Belum ada. Sama CV tadi belum ada? Tidak ada tanda tangan kontrak? Kita cuma hanya tidak ada, cuma hanya akses pengurusan ISBN saja. Mungkin ini yang termasuk, saya juga kurang tahu nama itu, mungkin itu termasuk yang penerbit indie ya Pak ya. Coba ditanyakan lagi ke temannya yang lewat teman Bapak tadi itu, apakah itu statusnya penerbit atau percetakan. Karena kalau dia penerbit, Bapak tidak bisa lagi ke Gramedia. Dan Gramedia juga perlu tahu bahwa Bapak sudah pernah menerbitkan ke penerbit yang CV yang di belakang tadi itu. Nah, permasalahannya biasanya kalau kontrak itu 5 tahun. Jadi kalau Bapak sama si penerbit yang namanya di belakang buku itu sudah kontrak, ya mungkin perlu diperjelas dulu situasinya bagaimana kalau Bapak memasukkan ke Gramedia. Nah, ketika Bapak cetak sendiri itu ya, kalau di penerbit indie biasanya memang kita kemudian kena biaya cetak sendiri gitu kan, karena kita dia cuman memberikan ISBN atau apa gitu. Nah, memang itu jadi penjualannya juga sendiri. Yang Bapak lakukan sekarang itu memang bahkan yang di penerbit mainstream juga sekarang banyak penulis-penulis yang harus mempromosikan sendiri lewat berbagai media sosial dengan cara macam-macam. Ada yang Bapak tadi pakai tagar, mungkin juga ada yang kasih bonus apa, kasih gimmick apa, atau bikin bedah buku, semua itu adalah sarana untuk melakukan promosi dan penjualan gitu sih Pak. Tapi kalau biasanya kalau ke penerbit mainstream yang kayak Gramedia, biasanya sih Bapak nggak kena, cetaknya tuh ditanggung oleh penerbit gitu loh, biaya cetaknya. Jadi kadang-kadang orang berpikiran gitu supaya nggak keluar uang gitu kan, ya udah biar penerbit aja yang bayarin gitu kan. Cuma ya itu penerbit mau mengeluarkan uang juga mungkin harus ada prediksi penjualannya akan seperti apa juga gitu kan. Nah, sebenarnya dengan Bapak di Bawaslu dan ada potensi potensi Bawaslu sendiri sebagai pasar, maksud saya gitu kan. Kalau Bapak sebarkan ke berbagai provinsi, Bawaslu di berbagai provinsi kan sebenarnya itu pasar, Pak. Ya. Jadi jangan Bapak sebarkan sendiri, tapi Bapak jadikan itu sebagai pasar. Misalnya, apakah Bapak sharing pengalaman di misalnya Bawaslu mana gitu, di Bandung misalnya. Kemudian Bapak berikan buku itu sebagai bahan, bahan bedah buku. Nah, itu jadikan sebagai pasar, biasanya begitu, Pak. Jadi jangan hanya bukunya diberikan gitu loh. Tapi juga dijadikan sebagai ajang untuk menjual dan berinteraksi. Karena pasti pengalaman yang Bapak sampaikan di buku itu, setidaknya untuk orang-orang di Bawaslu pasti sangat, kalau saya bisa bilang sangat bermanfaat gitu ya Bu Rahma ya. Karena pengalaman orang kan bisa beda-beda dan siapa tahu bisa menjadi pembelajaran untuk orang lain. Jadi maksud saya Bawaslu juga mungkin bisa bergerak sebagai suatu, dalam tanda kutip seperti kayak penerbit gitu ya. Kalau ada stafnya yang mau menuliskan buku, mungkin bisa dijadikan bahan diskusi dengan Bawaslu daerah atau kegiatan-kegiatan promosi seperti itu. Di samping yang memang itu Pak lewat Tokopedia dan sebagainya. Mengenai penentuan harga, terus terang aja selama ini saya biasanya terserah penerbit gitu kan berapa, karena mereka yang menanggung biayanya. Saya juga tidak terlalu berpengalaman, tapi yang jelas kalau kita terbitkan sendiri seperti Pak Puadi tadi, ya yang pasti harus masuk harga cetak, harga layout, dan harga idenya penulis itu sendiri gitu loh, masukin di situ Pak. Jangan ide Bapak jangan digratisin gitu. Bapak cuma ngitung cetaknya sekian dibagi berapa ratus eksemplar gitu kan. Ide Bapak juga harus ada kontribusinya di situ. Saya rasa sih begitu, Pak Puadi. Terima kasih. Mungkin yang sekarang itu kan anak-anak
zaman now itu kan lebih bisa tuh main di medsos, jualan di medsos ya. Ya. Saya sendiri merasa kesulitan untuk itu karena saya belum paham betul gitu bagaimana cara berjualan di medsos gitu. Kalau Tokopedia kan biasanya kita masukin gitu ya. Kemudian linknya kita share atau apa untuk promosinya seperti itu. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Bu Amanda. Bu, boleh nambah satu lagi pertanyaan ya Bu Amanda. Ini ada yang di chat satu orang lagi. Ya, silakan. Dari RI, mungkin dari bawah sini. Siang Bapak Ibu sekalian, terkait dengan tulisan atau buku adalah bagian ide atau usulan terhadap suatu isu yang ingin disampaikan. Untuk mencapai hal tersebut, kiat-kiat atau motivasi keinginan untuk memulai seperti apa? Terima kasih. Ada yang mau berniat tapi bingung mau mulai dari mana? Silakan Bu Amanda. Ya, niat adalah udah separuh jalan gitu ya, Bu Rahma ya. Tapi ngasar lagi Bu. Ya sama, kita juga meniat menyelesaikan proposal tapi nggak selesai ini gimana ya, harusnya saya juga bertanya ini. Kalau saya sih biasanya, tapi ini yang saya nggak tahu Bapak Ibu seperti apa. Saya tuh orangnya nulisnya tergantung mood gitu kan. Jadi kalau lagi pengen nulis, nggak mau diganggu. Tapi kalau lagi nggak pengen nulis, ya blank aja di depan komputer juga nggak tahu mau ngapain gitu. Jadi makanya saya cara yang saya gunakan adalah itu. Kalau saya lagi punya ide, saya tulis dimanapun gitu loh. Maka saya selalu punya memanfaatkan gadget untuk nulis apapun yang lagi saya pengen tulis gitu kan. Nah, nanti dari ide-ide disitulah baru kita jadikan sebuah tulisan ketika lagi mood. Tapi jangan dicontoh sebenarnya karena harusnya kita disiplin dalam menulis. Jadi mungkin bisa diluangkan waktu 1 jam barangkali per hari untuk duduk dan merenungkan apa yang mau ditulis. Jangan bergerak dari tempat itu sebelum 1 jam berakhir, barangkali itu lebih bisa membantu gitu kan. Jadi ya memaksa diri kita untuk menuliskan sesuatu dalam periode yang, tapi jangan ngambil jam kantor ya, ntar saya dimarahin Bu Rahma ini. Jadi cari waktu yang paling nyaman untuk Bapak Ibu duduk dan merenungkan. Kadang kita di bus atau di dalam perjalanan atau dalam apa, kita bisa melihat sesuatu yang menarik, tapi belum bulat gitu loh untuk menjadi suatu ide gitu loh. Nah itu yang tadi saya bilang, idenya dicatat dulu. Nah kemudian ketika kita pada waktu yang kita sudah tentukan itu, kita pikirin, apa ya ide ini mau dijadikan apa ya? Mau ditulis kemana ya? Diarahin kemana ya? Gitu. Konon katanya sih kedisiplinan itulah yang bisa membuat tulisan kita jadi gitu ya, bukan cuma sekedar keinginan untuk menulis. Karena ide itu menurut saya ada di mana-mana, tinggal bagaimana kita merumuskannya aja untuk jadi tulisan. Saya rasa meluangkan waktu secara rutin yang paling baik sih, saran saya gitu Pak Salman. Oke. Baik, terima kasih. Sangat memotivasi sekali buat tekniknya juga udah bisa kita laksanakan, bisa kita lakukan. Seperti tadi kan saya hanya mengutip dari Bu Amanda tadi, mungkin triksnya mungkin bisa menyiapkan gadget. Jadi kita kan setiap kali kita pegang itu kita install aplikasi. Salah satu yang tadi disebut misalnya seperti Evernote, itu kan juga di situ udah ada fungsi-fungsi fitur-fitur untuk menuliskan apa yang ingin, ide yang kita kira terbersit di pikiran kita untuk kita catat gitu. Memang kalau kita nggak catat maka lupa itu. Memang tulisan itu adalah untuk merekam gitu apa yang sudah kita pikirkan, kita ide yang mungkin ya semacam pikiran singkat gitu, nanti bisa kita breakdown atau kita scaling atau istilahnya kita explore lagi sehingga menjadi suatu tulisan yang juga nanti jadi suatu buku mungkin gitu. Kita doakan saja karena memang dari sisi literasi ini Indonesia termasuk yang kurang gitu ya Bu ya. Literasi mungkin kita perlu dari Bawaslu DKI mungkin untuk menginisiasi juga rekan-rekan serta webinar juga untuk mencoba menuliskan kira-kira apa yang bisa kita bagi gitu ya. Setiap orang itu misalnya mempunyai pengalaman pribadi tersendiri dalam masalah bertugas sebagai pengawas pemilu dan juga di kegiatan sosial di
lingkungan masing-masing. Jadi mungkin hal-hal yang sepertinya sepele, tapi itu bisa di mata seorang penulis itu bisa menjadi suatu buku. Jadi saya juga perlu banyak belajar juga hal seperti itu. Seperti tadi Bu Amanda bilang, itu saya travel tapi bisa traveling kemana-mana, itu jadi buku gitu. Nah ini kan perlu ada satu latihan mungkin ya. Mungkin perlu bimbingan dari Bu Amanda ini bagaimana cara sedikit tambahan Pak Salman, kalau saya itu sekarang akhirnya kalau saya ngajar pelatihan menulis itu biasanya saya suka bertanyakan siapa yang suka menulis, banyak yang peserta yang angkat tangan gitu kan, tapi ternyata setelah saya tanya tulisannya apa, menulis status di Facebook, nah itu nggak termasuk ya gitu, itu adalah bagian dari ide saja bukan tulisan gitu kan. Saya mencoba memberi gambaran kalau di Instagram saya atau di Facebook saya itu biasanya saya nulis cerita agak panjang, jadi bukan cuma satu ide aja, tapi saya coba untuk untuk bikin satu cerita pendek 2-3 paragraf gitu kan. Misalnya ketika saya membantu anak saya bikin PR notasi musik yang not balok itu, saya sedikit bercerita bahwa itu saya dulu dipaksa sama ibu saya untuk belajar main musik itu, main organ waktu itu, tidak cuma mainnya tapi harus bisa baca gitu kan. Sekarang kepake. Jadi sesuatu yang pendek, suatu ide yang pendek itu saya agak panjangkan dikit di sosial media saya. Nah itu sebenarnya buat saya masih ide juga, tapi nggak tahu mau dijadiin apa. Tapi tercatatlah setidaknya di situ. Fungsinya medsos kayaknya arah ke situ aja Pak Salman. Oke, terima kasih Bu Amanda. Jadi mungkin dari sisi manfaatnya juga ya Bu ya, supaya apa yang kita sampaikan itu mungkin dalam bentuk tulisan itu bisa menjadi inspiring, jadi menginspirasi orang gitu. Jadi membuat orang terkaget. Oh begitu, manfaat juga ya. Hal-hal kecil seperti itu yang kadang-kadang kita tidak pikirkan ternyata itu sangat menghasilkan gitu. Bisa jadi oke. Baik, saya kira demikian tadi di chat sudah tidak ada pertanyaan juga. Mungkin Bu Amanda, terima kasih atas sharing dan juga penyampaian dari Bu Amanda yang bisa kita tangkap dan juga bisa kita manfaatkan. Nanti untuk presentasi bahan nanti akan kita sampaikan lagi dirapikan dulu. Mohon maaf nanti tidak bisa langsung kita sampaikan di sini, nanti akan kita sampaikan via email mungkin ya, nanti kan sudah para peserta sudah mengisi absensi ya, jadi di chat yang sudah di-share oleh panitia tadi. Mungkin teman-teman kalau belum mengisi absensi silakan untuk mengisi, nanti kita akan coba share presentasi dari Bu Amanda tadi ke email masing-masing telah diisikan di form absensi tadi. Demikian. Sekali lagi terima kasih Bu Amanda Setio ini sharingnya. Terima kasih Bu Rahma, Pak Salman, dan seluruh peserta yang hadir pada hari ini sudah mengizinkan saya berbagi. Baik, terima kasih banyak. Kalau boleh Ibu Amanda silakan untuk menyampaikan mungkin ada closing statement terkait dengan manajemen penerbitan buku ini. Kami persilakan Bu. Tapi saya nggak bisa pantun ya Pak ya. Mohon maaf itu Bu Rahma aja nanti yang pakai pantun, saya nggak bisa. Saya sih mungkin sebagai closing, saya sangat ingin sekali mendapatkan teman-teman saya dimanapun berada untuk menulis itu bukan sebagai suatu keharusan, tapi sebagai satu bagian dari sehari-hari aja gitu loh, mencatatkan segala sesuatu, karena yang kita tinggalkan untuk orang lain itu nantinya pastinya lebih tulisan daripada apapun yang bisa terlupakan gitu kan. Jadi tulis saja apa yang Bapak Ibu ingin tulis, gunakan bahasa yang baik, ide-ide yang cemerlang. Nanti mau jadi buku, apa mau jadi apa, gimana nanti lah gitu. Tapi biasakan untuk mencatat, karena masyarakat yang berkembang adalah masyarakat yang punya tulisan, sebenarnya sih itu. Itu saja dari saya, Pak Salman, Bu Rahma. Pantunnya Bu Rahma aja. Bisa catatan Bu ya, kita budayakan literasi kita ya untuk mencatat itu mungkin. Ya, untuk selanjutnya kami silakan Bu Rahma untuk menyampaikan closing statement. Silakan Bu. Baik, terima kasih kepada Bu Amanda yang sudah banyak memberikan pencerahan kepada kita.
memotivasi kita semua. Yang pertama tadi adalah budaya baca. Kalau kita ingin menulis, maka tentunya kita wajib baca untuk memperkaya kosakata kita. Jadi sebenarnya sering buntunya di situ pada saat memulai, kita memulai dengan kata apa dulu. Satu paragraf itu kita terselesaikan, paragraf selanjutnya bisa dilanjutkan lagi. Nah, tadi teman-teman, peningkatan kapasitas SDM kita ini adalah selain meningkatkan kompetensi kita dalam analisis maupun sintesa, juga kita harapkan bahwa dapat menciptakan budaya tadi, dua budaya baca, kemudian budaya untuk menulis. Nah, tadi juga sudah memotivasi, Bu Amanda sudah memberikan motivasi kita. Hal apapun dicatat itu bisa menjadi sebuah karya. Ya, tadi ada contoh juga ya. Oma-oma itu bisa menuliskan apa sih perjalanan kehidupannya, jadi bisa menorehkan. Anak cucunya nanti tahu bahwa cara pengajarannya seperti apa dan sebagainya. Nah, tentu kita setiap individu ini sudah punya pengalaman masing-masing, sudah punya apapun yang kita hadapi, baik kendala maupun hal-hal manis yang juga bisa menjadi motivasi buat orang lain, seyogianya untuk dicatatkan. Nah, kalau yang dua materi kita, session pertama dan kedua ini kan berbasis karya ilmiah. Jadi ada runtutannya, ada sistematikanya. Nah, kalau buku ini, seperti yang disampaikan Bu Amanda, apapun bisa menjadi karya-karya kita. Nah, saya berharap teman-teman peserta yang sudah mengikuti dari sesi 1 sampai sesi 3 ini, mulai memikirkan boleh karya-karya yang sederhana, tentang kehidupan, tentang hobi. Apalagi tadi Bu Amanda menyampaikan dengan menulis maupun mengedit dengan passion atau dengan hobi kita masing-masing atau dengan kesenangan kita, itu akan memberikan makna karena tulisan ataupun editan itu akan menjadi bernilai. Jadi selalu menghadirkan hati dalam tulisan-tulisan kita. Karena Bu Amanda basicnya psikologi selalu sentuhan, jadi harus ada sentuhannya. Jadi kalau orang baca itu orang jadi ada makna, ada rohnya di dalam tulisan kita. Jadi juga teman-teman tadi sudah memberikan respon, ada Bang Puadi, ada Bu Ardana, kemudian Bu Reta, teman-teman staff juga. Saya harap kita nanti pertemuan 2 minggu ke depan nanti ada Pak Anton itu akan memberikan trik-trik cara pembuatan buku. Jadi menambah wawasan kita, menambah semangat kita untuk menulis. Jadi kalau Bu Amanda tadi sudah menyampaikan, sempatkanlah dalam sehari paling nggak 1 jam untuk duduk memikirkan. Kalau enggak, ya bisa saja dalam bentuk tadi Mas Salman sudah sampaikan bahwa kita di handphone tuh ada note, atau di samping kan ada note itu yang kita bisa nulis dan sebagainya. Tentu juga selain motivasi kepada teman-teman, saya juga termotivasi nih Bu Amanda, jadi menghasilkan karya-karya yang paling enggak dalam kehidupan saya banyak hal yang bisa di-sharing kepada teman-teman. Kemudian kita doakan juga Bu Amanda supaya segera di dokternya, insya Allah mudah-mudahan dimudahkan. Doa yang sama untuk Bu Rahma. Dalam proses revisi dan revisi gitu ya. Saya ingin berpantun kepada Bu Amanda. Sungguh wangi bunga selasi, di atas nampan terbayang nikmat. Pada Bu Amanda, terima kasih, ilmunya keren, sungguh manfaat. Terima kasih ya Bu. Kemudian bunga melati, bunga dahlia, sungguh tajam keharumannya. Betapa hati merasa bahagia atas partisipasi dan kehadiran semua. Tadi ada teman-teman, ada Pak Kemal juga, saya lihat tadi hadir ya. Kemudian ada mungkin mahasiswa Bu Amanda juga sempat bergabung ya. Terima kasih banyak semua atas partisipasinya. Kami mengharapkan kehadiran teman-teman semua dalam sesi berikutnya karena SDM, peningkatan kapasitas SDM dalam rangka peningkatan kompetensi kita ini akan kita adakan rutin setiap 2 minggu sekali, 2 bulan sekali di setiap hari Kamis jam 10. Terima kasih kepada semua peserta dan terutama narasumber. Terima kasih Mas Salman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak ada lagu para menteri. Kita akan mendengarkan lagu para menteri dan kemudian acara webinar ini tutup.